Shalom Tiberias. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memelihara kehidupan Bapak Ibu dan Allah yang sanggup memulihkan setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Amin. Terus imani bahwa di hari-hari ini kita percaya di tengah keadaan dunia yang tidak menentu dan sangat mengkhawatirkan, kita punya Tuhan yang memelihara kehidupan Bapak Ibu dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang memuji Tuhan. Kita sama-sama satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Oleh karena kasih setiamu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus mendengar setiap seruan doa kami. Lebih dari yang kami doakan, lebih dari yang kami minta, Tuhan mendengar setiap kerinduan setiap hati kami untuk kami boleh datang menyembah Tuhan. Siang hari ini kami datang Tuhan, karena kami menyadari tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Maka siang hari ini Tuhan, biarlah boleh menjadi siang di mana setiap kami mengingat kembali kasih setia Tuhan. Mengingat kembali bahwa Tuhan memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kekudusan yang Tuhan telah beri bagi setiap kami. Buat tubuh dan darah-Mu yang menguduskan, menyucikan, mengampuni setiap kami. Biarlah setiap hari kami hidup dalam kebenaran, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, untuk kami boleh bergantung setiap hari sama kasih-Nya Tuhan Yesus. Kami doa di tengah setiap kehidupan, di tengah setiap badai, bahkan di tengah setiap pergumulan, kami melihat kemenangan Tuhan telah berikan bagi setiap kami. Maka doa kami, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Kami percaya dengan iman kami pulang, kami pasti berbeda dengan kami datang. Kami pulang terima sukacita surga. Kami pulang, kami terima jawaban doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia lupa kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias. Tuhan sayangi gereja kami, berkati gereja kami, berkati gembala kami, Ibu Pendeta Darniti Palia. Jadi sayang Tuhan, bersama keluarganya melangkah melayani. Ada tanda, ada kuasa dari Tuhan. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Geri Tengker, akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pasti mengajar, mengubahkan setiap kami. Kuasai tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang bersyukur sama kasih-Nya Tuhan. Gereja Tiberias, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih-Nya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita datang dengan hati menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari sama-sama dengan hati mengucap syukur. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Panggil namanya, katakan Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, katakan ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tepuk tangan buat anugerahnya yang memampukan Bapak Ibu dan saya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk
percaya. Mari panggil namanya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari bersyukur. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia. Mari lebih sungguh lagi, mari bersama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Mari apapun yang terjadi, mari percaya waktunya yang terbaik bagi Bapak Ibu. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami berserah Tuhan, kami mengandalkan Tuhan lebih lagi. Allah yang setia, Allah yang mendengar setiap seruan umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pengagungan setiap umat-Mu. Tuhan, mari bersama-sama dengan hati menyembah. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang, oh, dengan caranya di waktunya. Mari percaya sama kasih-Nya, ku kan melihat. Mari yang berseru sama Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Mari datang sama Tuhan dengan caranya. Kita boleh kasih tepuk tangan. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab
seperti pribadi Tuhan Yesus yang mau menyerahkan nyawanya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh percaya kasih-Mu ada bagi setiap hidup kami. Mari angkat tangan, pandang wajah Tuhan Bapak Ibu siang hari ini. Jangan khawatir, ada Tuhan Yesus yang memegang hari depan buat setiap Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami mau agungkan nama-Mu Tuhan Yesus. There is no like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for a lot, nothing low, and find there is no like you. There is no like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for eternity low and find there is no like you. Boleh sama-sama lebih bangga lagi, Tiberias. There is no like you. No one else. No one else can touch my heart like you do. I could search for eternity long and find there is no like you. Mari lebih sungguh lagi dengan iman nyatakan, there is no like you. Tiada yang seperti kasih Tuhan. No one else can touch my heart like you do. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan, sama-sama katakan tiada seperti Kau Tuhan Yesus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Mari bersama-sama, tiada seperti Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu sama-sama. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu dan saya. Boleh katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan Yesus, tiada yang seperti kasih-Nya Tuhan Yesus. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, segala kebaikan telah kami lihat, tapi kasih Tuhan sungguh mempesona setiap kehidupan kami. Ajar kami terus taat, ajar kami terus bergantung, berharap sama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah yang kami sembah
adalah Allah yang memelihara setiap kehidupan umatnya. Di akhir zaman kami percaya kami terpelihara sempurna bersama keluarga kami, berkumpul di bumi, kami berkumpul dalam kerajaan sorga. Segala pengagungan, pujian, syukur hanya bagi satu nama, nama yang telah menjamah setiap kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, yang bersuka cita, sama-sama kita boleh katakan Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi Shalom Gereja Tibrus Indonesia. Setiap kita yang bangga punya Tuhan Yesus, kita boleh jumpai kiri kanan kita. Kasih salam yang terbaik. Katakan selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dimanapun jemaat Tuhan berada. Di Beto live streaming, kita memuji Tuhan bersama-sama. Come on. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan yang bersuka cita sore hari ini sama-sama. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan, kepala kita buat Tuhan Yesus sore hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Sampai hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan Yesus kami datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan kami. Haleluya. Come on fire, sama-sama di dalam Yesus, di dalam Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga, ku cinta, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, sama-sama kita boleh suarakan haleluya lebih keras buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama menari bagi Tuhan, bertepuk tangan. Haleluya. Kita bangga punya Tuhan Yesus Allah kita yang berkuasa atas setiap kehidupan kita selama-lamanya. Haleluya. Mari gereja Tiberia sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hey, hey. Angkat suara kita sama-sama. Langit
bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud sama-sama yang bangga punya Tuhan Yesus, sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sama-sama, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Lebih lagi buat Tuhan Yesus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kita percaya untuk selama-lamanya kuasa Tuhan, kasih Tuhan tak pernah berubah bagi setiap kita. Yang percaya, angkat tangan kita, angkat suara kita. Haleluya. Come on. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Gereja di Berias, yang terbaik sama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Lebih dahsyat bagi Tuhan, sama-sama. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi sama-sama. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh kembali silakan duduk setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang percaya kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan nyata, kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus kita yang setia. Puji Tuhan. Kita telah memuji menyembah Tuhan pada siang hari ini. Terlebih dahulu bersama-sama mari kita saksikan itu cuplikan khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberius Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Selalu belajar dan mengembangkan diri, melatih diri dan mengasah kemampuan di mana kita terpanggil. Kita harus terus belajar supaya kita bisa selalu menjadi berkat. Jika kita bertumbuh dalam kualitas firman Tuhan setiap hari, kita akan tetap efektif dan produktif. Maka itu jangan pernah berhenti belajar, terus bertumbuh di dalam kekristenan. Untuk bertumbuh dan berkembang setiap hari. Luangkan waktu terus gitu untuk bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dan mari kita periksa diri kita. Apakah kita setiap hari mencari cara untuk bertumbuh dalam kebaikan, pengetahuan, dan pengenalan diri. Fokus pada pertumbuhan setiap hari. Dan yang tidak hentinya belajar dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus.
dan minta semangat yang segar dan baru, minta hikmat juga dari Tuhan. Yesus tidak hanya bertumbuh besar secara fisik, tetapi Yesus bertumbuh secara spiritual, emosional, dan mental. Tuhan telah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk terus berkembang dalam tiap tantangan. Maka teruslah belajar agar tetap efektif dan produktif melebihi kapasitas kita. Minta hikmat dan semangat dari Tuhan Yesus agar mampu untuk terus belajar sehingga dapat bertumbuh dalam Kristus baik dalam hal fisik maupun spiritual, mental atau emosional, saudara sekalian. Baik, puji nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan dapat menyaksikan video lengkap khotbah dari Gembala Sidang di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikutnya saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini bagi setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Suara gembala pada minggu ini dengan judul Kita Harus Menempatkan Tuhan yang Terutama di Dalam Diri Kita. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan, Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati semua jemaat Tiberia selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Berkati semua jemaat Tiberias agar diprogramkan pesta di kerajaan sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, kita harus menempatkan Tuhan yang terutama di dalam diri kita. Yang pertama, karena asal berkat hanya dari Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai 18 dan Markus pasal yang ke-11 ayat 24. Seringkali kita lupa bahwa sejatinya setiap berkat yang kita terima berasal dari Allah. Tuhan Yesus mengingatkan umatnya untuk selalu ingat bahwa Allah adalah sumber segala berkat. Tuhan Yesus katakan bahwa di atas segalanya prioritas kita haruslah mencari dahulu kerajaan Allah. Dengan melakukannya maka otomatis kita akan dekat dengan Allah sang sumber berkat. Saat kita taat akan firman-Nya dengan mencari dahulu kerajaan Allah, maka janji Tuhan Yesus bagi kita bahwa semua yang kita perlukan akan Allah tambahkan. Yang kedua, karena kita akan mendapatkan kesenangan yang kekal. Pengkhotbah pasal 5 ayat 10 sampai yang ke-11, Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai yang kedua, dan Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Penulis kitab Pengkhotbah adalah seseorang yang kaya, dihormati, penuh kuasa dan kesenangan. Ketika ia merenungkan hidupnya, hasilnya juga menyedihkan. Ia sadar bahwa kekayaan tidak mendatangkan rasa puas. Kenikmatan dan pencapaian duniawi tidak akan pernah memberikan kepuasan. Namun dengan kehadiran Allah dalam hidup kita, kita akan mendapatkan kesenangan yang sejati. Bersama Allah, kita akan mendapatkan kesenangan kekal. Dan yang ketiga, karena Tuhan akan menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, dan Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5. Tuhan itu sangat baik, penyertaannya sempurna. Mari kita selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan, maka Ia akan melepaskan kita dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Hidup kita memang tidak akan pernah lepas dari pergumulan dan persoalan hidup. Itu adalah proses pemurnian Tuhan dalam hidup kita, agar kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus, dan iman kita semakin bertumbuh dewasa, dan kita semakin teruji, serta dimampukan melakukan perkara-perkara yang lebih besar bersama Tuhan Yesus. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari,
belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus pada siang hari ini. Demikianlah suara gembala yang saya percaya menguatkan dan memberkati setiap kita umat Tuhan yang mendengar pada saat ini. Puji Tuhan, bersama-sama kita diberkati firman Tuhan pada saat ini. Kembali satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, mengucap syukur buat karya Roh Kudus membawa setiap kami untuk berkumpul beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Baik yang di Betos, yang di live streaming, kami sungguh percaya kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kami. Maka doa kami ya Tuhan, biar setiap pujian penyembahan kami dimanapun kami berada kami naikkan. Biar Tuhan Yesus yang bertata di atas pujian penyembahan kami. Biar kuasa Tuhan, lawatan Tuhan yang nyata di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka sebentar kami akan terima firman Tuhan. Kami perlu firman Tuhan untuk mengajar kami. Kami perlu firman Tuhan untuk kuatkan setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus, berikan kami hikmat, marifat, pengertian. Mampukan kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang setia menyertai. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan Yesus. Kasih setiamu ya Tuhan, Di sepanjang hidup kami, setiap waktu, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Kami percaya Tuhan, hadapi badai,
sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Kami percaya, walau 1000 rebah, dalam segala keadaan bersama Tuhan Yesus. Penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Kami percaya, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Semoga kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ini yang kami percaya, Tuhan, kami tidak akan pernah takut melangkah karena kami tahu tangan-Mu yang kuat selalu menyertai setiap kami. Itu sebabnya boleh ada tantangan, boleh ada orang-orang yang menjahati setiap kami, tetapi kami punya Tuhan, dan selama Engkau di pihak kami akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih siang hari ini kembali kami datang ke rumah-Mu yang kudus untuk terima firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Setiap yang datang, setiap yang hadir, baik di tempat ini, baik yang hadir secara live streaming, diberkati Tuhan luar biasa. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Lambaikan tangan, sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Ya, pokoknya sampai saudara bosan, saya akan terus ingetin bahwa kita ini disayang Tuhan, supaya engkau sadar kita inilah orang-orang yang spesial. Amin. Sama-sama lambaikan tangan, sama-sama sekali lagi bilang, banyak berkat, banyak sukacita. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tadi malam saya agak khawatir, soalnya daerah Bekasi hujan sampai dengan subuh gitu ya, pagi-pagi. Dan itu bikin deg-degan. Saya khawatir saudara, karena biasanya ada kalau lagi banjir ada banyak orang gak gereja. Tapi saya lupa bahwa Jemaat Bekasi itu beda dengan yang lain. Ya, kita udah terbiasa ya. Dan saya percaya saudara yang hadir di tempat ini pulang bawa sukacita sempurna. Datang ke tempat ini, ke gereja gak apa-apa muka cemberut, orang punya banyak masalah, ya kan? Tetapi pulang dari tempat ini ada senyuman surgawi. Sekali lagi berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ezra 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab, buku Alkitab, handphone angkat saja. Kalau enggak ada angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran, kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Apa judul perikopnya? Koresh mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, kita berganti-gantian. Ayat 3 kita sama-sama. Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia,
Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Saudara, 2 ya, beginilah segala. 3 sama-sama, ya, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan, katakan amin. Saudara yang bawa Alkitab buku, yang bawa Alkitab buku aja, boleh angkat bukunya, Alkitab bukunya sebentar aja. Saudara kalau lihat di Alkitab buku Ezra, sampingnya itu kitab apa? Apa? 2 Tawarik 36. Saudara lihat, ngintip sedikit itu di halaman sebelahnya. 2 Tawarik 36 ayat 22. Perhatikan itu. Ayat 22 dan 23 itu ayatnya sama isinya. Ya, sama persis. Betul ya? Nah, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kisah di mana orang Israel ada dalam penawanan, lalu kemudian Raja Persia pada saat itu namanya Kores mengizinkan mereka pulang untuk bangun bait suci. Maka tema khotbah saya pada siang hari ini adalah kabar baik dari Persia. Tuhan memakai Kores. Apa tema khotbahnya? Saya lagi nggak ngomongin perang Iran, bukan itu. Karena Persia itu bicara mengenai tempat penawanan, tempat yang tidak enak, tempat yang menyakitkan, tempat di mana engkau mungkin harus mengalami hal-hal yang tidak enak. Tetapi saya percaya di balik Persiamu, di balik tempat-tempat yang tidak mengenakan, Tuhan tetap sanggup berikan kabar baik bagi setiap kita. Amin. Maka saudara, untuk memahami ini, saudara harus ngerti, Kores itu adalah raja yang luar biasa. Bahkan Tuhan pernah berbicara kepada mendiang gembala sidang, di mana Tuhan mengibaratkan gembala sidang kita seperti Kores. Slide. Tuhan Yesus yang bilang begini, Pariyaji, aku pilih kamu seperti Raja Kores untuk membangun gereja yang penuh kuasa. Sama dipanggil dari orang yang tidak percaya Tuhan tadinya. Tetapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Maka siapapun yang hadir di tempat ini, percayalah Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Nah, untuk memahami ini, saudara, kita belajar sedikit dulu. Sekali lagi, yang siap belajar katakan amin. Bangsa pilihan Tuhan namanya bangsa apa? Israel. Nah, saudara, bangsa pilihan Tuhan ini adalah bangsa yang dibawa Tuhan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Yang masih ingat cerita itu anggukan kepala. Dibawa oleh seorang nabi namanya Nabi Musa. Musa mati digantikan Yosua. Yosua mati, lihat, bangsa Israel dipimpin oleh para hakim. Betul? Ada banyak nama hakim-hakim di situ. Barak, Ehud, Otniel, Samson, ya. Delila bukan Delila bukan. Ya. Perempuan itu apa? Deborah. Orang Israel bilang begini, Tuhan, bangsa lain punya raja, kok kita nggak punya raja? Tuhan kasih raja buat Israel. Raja pertamanya namanya adalah Saul, 2 Daud, 3 Salomo. Lihat ya. Salomo mati, kerajaan Israel ini pecah 2. Satu di utara, satu di selatan. Dan 2 ini bermusuhan loh. Sering perang. Di utara itu 10 suku, di bawah itu 2 suku. Yang di utara ibu kotanya Samaria. Ya, Samaria. Yang di bawah disebut dengan kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Ulang, utara ibu kotanya apa? Di bawah ibu kotanya apa? Lihat ya. Yang di utara itu kalah perang. Mereka kalah dengan satu bangsa namanya Asyur. Dan ketika mereka kalah perang, orang-orang di kerajaan utara diangkut semua ke Asyur sampai detik ini nggak balik. Makanya disebut dengan 10 suku yang hilang. Ya, sampai detik ini nggak balik itu, 10 suku itu. 2 yang di bawah, 2 suku di bawah, kalah perang juga
oleh satu bangsa namanya Babel. Mereka kalah, orang-orang Yehuda diangkut ke tanah Babel. Begitu diangkut ke tanah Babel, ada raja Babel pertama namanya Nebukadnezar. Ya, mereka ada di tanah apa? Babel. Di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Uniknya, waktu mereka di Babel, kerajaan Babel juga kalah perang. Ya, next slide. Babel ini juga kalah perang pada akhirnya, saudara, oleh sebuah kerajaan namanya Media Persia. Sampailah, lihat ya, kerajaan berganti, begitu kerajaannya berganti, tetapi orang-orang Israel tetap di tanah tawanan, jauh dari tanah perjanjian. Sampai pada Raja Kores, itu kalau dalam bahasa Persianya Kirush, kalau dalam bahasa Inggrisnya Xerxes. Jadi kalau saya cari di Wikipedia, carinya Raja Xerxes, Xerxes, Xerxes. Raja Kores itu bilang, kalian boleh pulang dan kalian boleh bangun bait suci kembali. Dan akhirnya bukan cuma itu, Raja Kores pun modalin orang Israel untuk bangun bait sucinya. Raja yang tidak percaya Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk memberkati umat pilihan. Maka saudara, kita langsung masuk saja dalam pelajarannya. Sama-sama bilang, saya umat pilihan. Dan saudara harus tahu sebagai umat pilihan, ada 3 hal yang harus saudara paham. Ayat pertama, silakan Pak. Pada tahun pertama zaman Kores, Ya, tahun berapa? Pertama, lanjut. Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Ya, Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. yang pertama langsung saja, slide silakan. Tuhan bisa menggerakkan hati siapapun. Yang setuju katakan amin. Tuhan bisa nggak gerakan hati kita? Tuhan bisa nggak gerakan hati teman-teman kita? Tapi ingat, Tuhan juga bisa menggerakkan hati orang-orang yang tadinya jahat sama kita. Ya, supaya kita sadar bahwa pada akhirnya setiap orang yang tadinya mungkin punya rencangan jahat buat setiap kita, Tuhan akan pakai untuk mengangkat setiap kita naik. Yang setuju katakan amin. Iya, Tuhan bisa ubahkan hati setiap orang. Bisa, saudara, bisa. Contoh. Saudara masih ingat, kita mundur jauh ke belakang. Waktu Israel pertama kali keluar dari tanah Mesir, masih ingat? Bilang aja masih, biar cepat. Begitu kan enak. Masih ingat? Masih. Berapa jumlah orang Israel yang keluar dari tanah perbudakan? Berapa? 2 juta, mantap. Alkitab bilang itu 600.000 laki-laki dewasa, tapi kalau dengan anak-anak dan perempuan kurang lebih 2 juta. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka nggak punya modal juga kan? Nggak punya. Sudah selama ini jadi budak. Saudara tahu bagaimana mereka akhirnya punya modal untuk berjalan lewati padang gurun? Keluaran Pak. Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Ya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Ya. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Sebelum mereka keluar dari tanah perbudakan, mereka mintain orang Mesir, boleh nggak kita dapat emas, perak, tujuannya apa? Kan selama ini kita kerja sama kamu. Kok nggak dibayar? Begitu kan? Lanjut Pak, 36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati Iya. terhadap bangsa Stop itu. sampai di situ. Tuhan buat bangsa Mesir bermurah hati terhadap orang Israel. Saya mau tanya, Mesir ini siapa? Penjajahnya Israel. Ya, Israel itu siapa? Umat pilihan. Tetapi Tuhan sanggup buat orang yang selama ini jahatin umat pilihan untuk bermurah hati. Ya, sama-sama bilang, Tuhan punya rencana yang indah. Ya Tuhan sanggup. Makanya Pak Bu, jadi orang jangan jahat-jahat. Bisa jadi orang yang selama ini bantuin kita, selama ini cuma jadi cleaning service, bisa jadi 2 hari kemudian jadi CEO yang menyamar. Ya saudara, ini gara-gara keseringan nonton TikToknya Pendeta Marcel Sairang ini. Ya, bisa begitu saudara, bisa. Tuhan bisa pakai seluruh orang-orang sekitarmu supaya menunjukkan jalan dan menyelamatkan setiap kita. Percaya,
kita dilindungi oleh Tuhan. Amin. Saya ambil contoh Bapak Ibu, sebelum saya masuk sekolah pendeta, saya ini kan juga sempat kuliah di kampus yang lain. Ya, cuma sering lompat-lompat. Salah satu kampus yang pernah saya kuliahi itu ada sebuah kampus di daerah Cawang. Ya. Nah, satu kali saya itu baru lulus SMA, Saudara. Lalu mau bayar uang sekolah, uang kuliah itu bayar, zaman dulu belum ada transfer. Jadi bawa cash. Saya ingat sekali, saya dulu bawa uang cash 3.500.000 untuk bayar uang kuliah. Begitu masuk bus, ngomong-ngomong, Saudara, saya pas lagi naik bus itu, saya pakai celana SMA. Begitu. Dan saya nggak tahu kalau SMA di Jakarta itu segarang itu. Ya, karena saya bukan SMA di Jakarta Bekasi. Saya SMA di Kalimantan. Karena kebetulan keluarga saya kerja di perusahaan minyak, jadi saya tinggal di kota minyak di Kalimantan. Kota apa itu? Balikpapan. Nah, singkat cerita Saudara, pas lagi naik bus, tiba-tiba ya busnya nggak kosong juga nggak penuh. Saya lihat ada satu orang yang menarik perhatian saya, laki-laki. Dia duduk, tapi dia itu kayak seperti punya dunianya sendiri. Kaca bus diajakin ngobrol. Lantai sama dia diajakin ngobrol. Ya, semua diajakin ngobrol, dia sendiri ketawa tiba-tiba. Tiba-tiba bisa ketawa, tiba-tiba bisa nangis sendiri. Saya akhirnya duduk pas di belakang dia, 2 kursi kosong itu. Saya duduk, karena waktu itu saya habis kena hujan, sendal saya karet. Saudara tahu kan sendal karet yang bunyi kalau kena air, bunyinya ngek, ngok gitu kan? Ya, saya lagi masuk bus, duduk di kursi, tiba-tiba orang yang unik ini depan saya, karena dia dengar sendal saya bunyi ngekok, dia berdiri, dia duduk pas di samping saya. Dan dia mulai ngajakin saya ngobrol selama 5 menit. Saya rasakan obrolan 5 menit itu sama-sama tidak nyambung. Dia ngomong kemana, saya ngomong kemana, dia ketawa, biar aman saya pun ikut ketawa. Kita ketawa, tiba-tiba di satu tempat ada sekitar 7 orang anak SMA bawa senjata tajam masuk memenuhi bus itu, dan dia mulai palak. Dia mintain uang. Dan bukan cuma minta uang, dia buka tas orang, dia ambil semuanya itu. Dan itu kejadian itu, Saudara. Saya udah mulai deg-degan, ini saya bawa uang 3,5 juta. Saya udah mulai lihat kiri kanan, saya lihat ada kantor polisi atau enggak, saya mau teriak. Saya udah mulai ukur-ukur jendela itu kira-kira saya muat atau enggak. Kalau mau kabur, benar-benar saya sudah kalut, sudah deg-degan. Sampai ada ibu di depan, dia sampai sembunyiin dulu antingnya, cuma satunya nggak sempat, satunya diambil. Saya benar-benar deg-degan itu, apalagi saya pakai celana SMA. Saya udah mulai deg-degan, ya. Saya udah mulai doa, mulai dari doa makan sampai doa Bapa Kami. Tiba-tiba pas udah depan saya, ini orang yang unik ini, tiba-tiba dia teriak sekencang-kencangnya. Wah, dia ketawa. Begitu dia ketawa, sambil dia lihat saya kaget. Bukan cuma saya yang kaget, yang ini anak-anak SMA pun ikut kaget. Begitu mereka kaget salah tingkah, semua yang 7 orang itu langsung turun meninggalkan bus. Saudara nangkep maksud daripada cerita ini? Ya, bahwa saya berusaha cari pertolongan dari mana-mana dengan rancangan dan strategi saya sendiri, tapi ternyata Tuhan punya cara yang berbeda yang nggak masuk di akal saya. Justru itu yang Tuhan kerjakan bagi Anda dan saya, orang-orang kudusnya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Uniknya cerita ini adalah, Saudara, kapan orang unik ini mulai duduk di samping saya? Sebelum anak-anak SMA itu masuk. Maksudnya adalah Tuhan sudah siapkan solusinya bahkan sebelum masalah memulai. Jadi ketika engkau ada dalam tantangan, ada dalam masalah, percayalah semua Tuhan sudah atur jalan keluarnya, sehingga kita bisa sadar bahwa kita bisa tahu bahwa semua yang Tuhan kerjakan adalah baik. Makanya lagunya, semua baik, semua baik. Apa yang di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan
slide. Saudara, ingat ini, pertolongan Tuhan tidak selalu diturunkan dari langit. Tidak tiba-tiba begitu saya takut ada orang yang mau palak saya, tidak tiba-tiba ada malaikat Gabriel dan Mikael turun dari langit. Enggak begitu. Ya. Seringkali Tuhan menyentuh hati seseorang di bumi untuk membuka jalan bagimu yang tertutup. Dan dalam satu keputusan manusia yang digerakkan Tuhan, keadaan yang buntu bisa berubah seketika. Maka ini yang saya mau ucapkan. Sekarang ini mungkin ada orang-orang yang kita nggak anggap, ada orang-orang yang mungkin kita anggap jahat. Ingat ya, Tuhan pun bisa mengubah hati mereka supaya pada akhirnya melalui pikiran-pikiran mereka justru mereka ditundukkan dan justru engkau akan diangkat naik oleh Tuhan. Amin. Sama-sama bilang, Tuhan bisa ubah hati siapapun. Ya, bisa saudara. Maka saudara, karena Tuhan bisa ubah hati siapapun, percayalah bahwa semua rancangan Tuhan berlaku untuk setiap kita, kebaikan setiap kita. Sekali lagi yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, masih di ayat 1 Pak, silakan. Pada tahun pertama zaman Kores. Tahun keberapa Pak? Tahun pertama zaman Sama-sama Kores, bilang tahun pertama. Oke, terus. Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Stop sampai di situ. Saudara, tahun keberapa? Tahun pertama. Sebelum Kores memimpin tanah tawanan itu, orang Israel sudah ada di tanah tawanan puluhan tahun, kurang lebih 65-an tahun. Dan orang Israel berpikir, kok kita bisa ya ditawan? Oke, gini. Siapa umat pilihan Tuhan, bangsa apa? Bukankah Israel miliknya Tuhan? Kenapa Israel kok bisa kalah perang? Kenapa Israel kok pada akhirnya masuk dalam tanah tawanan? Orang Israel mungkin akan berpikir, loh kita ini kan umat pilihan, kok bisa kalah perang? Bahkan puluhan tahun dalam tanah tawanan. Tetapi satu momen, tahun pertama itu, tahun pertama, Raja Kores, Tuhan ubahkan semua. Maka poin yang kedua yang harus kita pahami sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak tinggal diam. Yang setuju katakan amin. Walaupun seakan-akan tidak ada perubahan, percayalah Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak tinggal diam. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu jujur, kita ini lebih heboh untuk melihatin masalah kita. Benar nggak? Yang punya anak di bawah 5 tahun lambaikan tangan. Di bawah 5 tahun ya, di bawah 5 tahun ya. Oke. Yang punya anak tapi nggak yakin umur anaknya berapa, lambaikan tangan. Saudara, anak 5 tahun kadang-kadang kita ajarin untuk berenang. Ya, anak saya udah 7 tahun yang paling kecil. Kalau kita lagi ajarin berenang, kadang-kadang hebohnya kan minta ampun mereka. Saya kalau ajarin berenang kan lempar aja dulu. Ya, begitu lempar. Nah, anak-anak itu kalau dilempar dia langsung apa? Inilah. Ya pokoknya membuat airnya jadi mencar kemana-mana. Dan kadang-kadang kalau saya udah lempar begitu, anak saya bilang, wih papi jahat. Ya namanya anak kecil kan. Ya. Tetapi saudara, kenapa dia bisa bilang seperti itu? Karena ketika dia berontak, maka yang di depan matanya yang kelihatan adalah percikan air. Tapi kalau dia tenang, maka percikan air mungkin tidak akan kelihatan. Yang dilihat adalah papanya yang tidak akan pernah meninggalkan anaknya tenggelam. Saudara, saya pendeta Giri Tengker. Seorang papa yang punya banyak sekali kelemahan. Saya pun tidak akan membiarkan anak saya tenggelam. Yesus adalah Tuhan, Raja kita. Dia tidak akan membiarkan engkau jatuh. Karena Alkitab berkata, apabila tak sampai tergeletak, sebab Tuhan tangannya. Maka saudara, walaupun keadaan belum berubah, percayalah Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tahu setiap tetesan air matamu. Tuhan tahu berapa malam yang engkau habiskan dengan rasa pedih di hati. Tuhan tahu bahwa engkau mungkin sedang berjuang sekarang ini. Tuhan tahu bahwa engkau harus banting tulang kerja hanya demi anak-anakmu. Tuhan tahu apa yang kau alami. Ya. Tapi ingat,
apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Ya, saudara, apapun juga Tuhan menjaga setiap kita. Maka kalau kita percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam, maka hidup kita pasti tetap tenang. 2 Petrus 3 Pak, 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, Aha. sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Oke, stop. Dari awal kita baca sama-sama sekali lagi ya. 3, 2, ya. Tuhan tidak lalai menepati, sekalipun. Tetapi ia sabar terhadap, ulang-ulang, tetapi ia sabar terhadap kita kan. Berarti kita ini apa? Seringkali nggak percaya sama Tuhan. Lanjut. 3, 2, ya. Karena ia melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Maka saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak pernah lalai, hidup kita harus tetap tenang. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan gampang panik, bilang. Tapi gini loh saudara. Ngomong barusan tadi tuh, ya, jangan gampang panik. Ngomong itu gampang loh. Kita nyanyi semua baik, itu gampang nyanyinya kalau masalahnya udah lewat. Iya kan? Ya kalau masalahnya udah lewat nyanyi semua baik, gampang itu. Ya. Tetapi kalau kita lagi nyanyi sambil ada masalah, sambil ada tantangan, itu berat. Tetapi saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Dan kalau kita sadar Tuhan tidak pernah lalai, hidup pasti tenang. Makanya saudara, ingat apapun terjadi, Tuhan selalu memegang erat kita dengan tangan yang kuat. Slide boleh? Terkadang Tuhan tidak mengubah keadaan. Benar nggak? Kita sudah doa kok, udah pakai puasa bahkan, kok keadaan nggak berubah ya? Tapi terkadang memang Tuhan tidak mengubah keadaan, tetapi Tuhan mengizinkan keadaan untuk mengubah karaktermu. Tuhan tidak hanya peduli pada tujuan akhir kita, tetapi juga pada proses yang menjaga kita sampai ke sana. Maka dalam proses ini, kenapa orang pilihan Tuhan izinkan tetap ada dalam tanda pembuangan? Supaya orang-orang Israel itu dibentuk karakternya. Karena ada beberapa orang yang karakternya belum siap. Kalau karakter belum siap, dapat berkat, maka kemungkinan besar kita ini akan belok-belok loh. Saudara pernah lihat kan? Ada orang yang tiba-tiba dapat berkatnya besar, berkat tanda petik. Tiba-tiba karena mentalnya belum siap, anak istrinya malah diterlantarkan. Ada yang belum siap secara karakter, begitu diangkat pada akhirnya lupa gereja, lupa Tuhan. Ada nggak? Ada. Coba lambaikan tangan, saya bilang, bukan saya, bilang. Iya saudara. Maka ubah dulu karakternya. Ini berapa mili ini? Ini 200 mili. Mudah-mudahan benar. Anda ambil air 1 ember, diisi ke dalam gelas yang 200 mili ini, yang bisa dia tampung berapa? Sampai kapanmu seember-ember ya tetap yang bisa ditampung cuma 200 mili. Betul? Lalu bagaimana caranya supaya bisa nampung lebih besar? Wadahnya digedein. Jangan-jangan selama ini bukan kitanya nggak diberkati, wadah kita kekecilan Pak Bu. Makanya engkau harus perbesar wadahmu. Belajari hal-hal yang baru. Ya, suara gembala sidang, ibu gembala bilang harus belajar hal-hal yang baru. Ubah karaktermu sehingga ketika wadahnya makin besar, engkau akan lihat hal-hal baru tercurah dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir ayat 2 Pak. Ezra 1 ayat 2. Ya. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ya. Terus. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Oke, stop sampai di sini. Lihat ya. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Yang ngomong siapa? Kores. Dan uniknya, orang yang tidak percaya Tuhan pun tahu bahwa dia dipakai oleh Tuhan. Lanjut ayat 3 Pak. Siapa di antara kamu termasuk umatnya
Allahnya menyertainya. Sama-sama bilang, Allahku menyertai. Makanya ini digenapi dalam perkataan Immanuel, Tuhan menyertai setiap kita. Lanjut. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Maka saya percaya saudara, satu saat saya benar-benar percaya. Ini yang saya doakan sampai detik ini. Saya percaya akan ada kebangunan di Persia. Ya, dan itu akan terjadi di masanya kita. Kita akan lihat bahwa Tuhan bisa bangkitkan Persia. Nggak usah dihubungkan dengan nubuatan manapun ya, jangan. Tetapi pelajaran yang ketiga buat setiap kita adalah Tuhan sanggup membalikan situasi tiba-tiba. Bangsa Israel yang sudah bertahun-tahun menantikan jawaban dari Tuhan, tiba-tiba Tuhan pulihkan. Engkau yang saat ini mungkin merasa bahwa kayaknya semua jalan sudah ketutup, engkau tidak punya modal untuk sukses, nggak mungkin bisa dipromosikan, engkau menganggap bahwa kayaknya nggak ada lagi jalan keluar. Ingat, Tuhan sanggup ubahkan keadaan tiba-tiba. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam engkau diremehkan. Tuhan tidak akan tinggal diam melihat umat pilihannya disepelekan. Ya, Tuhan tahu bahwa engkau butuh sesuatu. Maka Bapak Ibu, apalagi bulan-bulan sekarang, saya doa setiap orang tua di tempat ini yang lagi butuh dana untuk bayar sesuatu pendidikan anak khususnya, saya doa Tuhan akan cukupkan. Anda yang lagi berjuang untuk sekolah, inilah hebatnya orang tua. Ya. Orang tua itu kan hebatnya begini ya. Nggak apa-apa deh saya makan nasi kerupuk, yang penting anak-anak saya sekolah bagus. Ya, kita doa Bu ya anaknya ke Jepang. ya begitu saudara, nggak apa-apa. Bahkan kalau anak lagi sakit, orang tua bilang apa? Tuhan kalau boleh pindahin aja sakitnya ke saya, begitu kan? Dan saudara tahu bahwa engkau yang berjuang untuk sesuatu yang baik untuk anak-anakmu, untuk keluargamu, Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti buka jalan, pasti, selama tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keluarga. Saya tutup dengan contoh cerita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ngomong-ngomong cerita ini sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, sudah tidak terjadi lagi dalam kehidupan saya. Dan kenapa? Karena saya tidak mau menggunakan mimbar yang kudus ini untuk hal-hal yang tidak kudus. Dulu waktu saya sama istri menikah, saya itu tinggal di daerah Rusun Tipar Cakung, kalau tahu. Tahu ya? Rusun Tipar Cakung. Nah, itu ngontraklah saya sama istri. Waktu itu saudara, ada momen di mana saya sama istri, penghasilan saya sama istri, sekali lagi ini udah cerita masa lalu ya. Ya. Saya sama istri penghasilannya kalau digabung 1 bulan 1,5 juta. Bayar kontrakan dan lain-lain, air segala macam, tersisa per bulan 900.000. Ya. Saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, saya ini ngajar kursus juga. Jadi kalau ada anak-anak yang mau masuk UI, saya ngajarin mereka simak UI. Kasih pelajaran apa, pokoknya bahasa Inggris dan lain-lain. Yang penting anaknya masuk UI, begitu kan? Singkat cerita saudara, pas lagi istri saya hamil, anak pertama, lalu istri saya bilang begini, sayang, ini kayaknya di tempat ini agak panas. Boleh nggak kita beli AC? AC paling murah Pak Bu, saat itu. Kalau sekarang udah murah kan? Saat itu AC paling murah 4 juta. Ini gaji saya sisa 900.000 per bulan. Itu artinya butuh sekitar berapa? 5 bulanan nggak makan bisa beli AC. Lalu saya bilang sama istri saya, sayang, kalau kita bersyukur, AC dan kipas angin Mas Pion rasanya sama. Istri saya bilang, sayang, AC tetap AC, kipas tetap kipas. Lalu singkat cerita saudara, satu kali saya lagi bantuin kakak ipar saya. Ya Bapak Ibu mungkin tahu lah. Kakak ipar saya, istri saya punya kakak, itu pendeta di Tiberias juga. Pendeta Mozart Pardede. Nah waktu lagi pindahan begitu saya bantuin, begitu lagi bantuin, tiba-tiba istri saya ngomong sama abangnya. Dia bilang begini, bang ini AC merek apa? Samsung. Lalu istri saya dengan pedenya, dia bilang, oh iya nanti Gary juga akan beli AC merek Samsung. Ini bukan endorse, bukan. Ya, saya senyum-senyum lihat dia senyum-senyum lihat saya, sampai sekarang pun saya nggak ngerti arti senyuman itu.
Tiba-tiba pernah saya pulang, tiba-tiba dia lagi ngeliatin tembok sambil bercanda. Sayang, nanti kalau AC-nya sudah sampai, pasangnya di tembok ini. Saya tetap bilang begini, sayang ingat, kita percaya kipas mas pion pun bisa berasa AC. Ya, kamu gimana sih harus beriman, harus beriman? Enggak lah. Udah mau punya anak kata dia, udah mau punya anak harus punya AC. Ya minimal supaya anaknya enak begitu kan. Lalu saudara, beberapa hari kemudian ternyata ada satu orang yang anaknya saya bantu, saya ajarin dan dia bisa masuk UI. Jurusan kedokteran seingat saya waktu itu. Lalu dia kirim AC. Merek Samsung. Begitu saya pulang, ada abang-abang lagi pasang AC di tempat yang pernah ditunjuk sama istri saya di dinding itu. Dan istri saya sambil senyum-senyum. Gimana? Mas pionnya masih mau dipakai atau enggak? AC-nya dipasang dan saya ingat sekali malam pertama keluarga kami punya AC. Waktu saya mau masuk ke kamar yang pakai AC itu, istri saya bilang begini, yang imannya kipas angin tidur di luar. Tetapi saudara gini loh, kadang-kadang jujur kita mengukur sebuah keadaan berdasarkan keadaan kita hari ini. Kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa. Saudara mungkin bilang saya kayaknya nggak mungkin bisa promosi deh, karena lulusannya cuma lulusan begini. Kayaknya nggak bisa diangkat naik karena saingannya banyak yang lebih berpengalaman. Slide penutup, saya undang worship leader pemain musik. Saudara, jangan terlalu cepat menyimpulkan akhir hidupmu hanya dari keadaan hari ini. Jangan pernah. Ya, jangan pernah. Seringkali Tuhan membalikan keadaan justru ketika manusia sudah berpikir semuanya selesai. Engkau saat ini mungkin dalam tantangan masalah, tapi engkau nggak bisa ukur akhir hidupmu hanya dari kejadian hari ini. Dan ketika manusia menutup buku ceritamu, Tuhan justru sedang menulis bab yang paling mengejutkan. Saudara, engkau mungkin boleh rancang-rancangkan bagaimana jalan keluarnya, tapi saudara seringkali juga kan, bahwa ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Hal yang gak pernah kita pikirkan, justru itu yang Tuhan kerjakan. Kita udah rancang-rancang kayak tadi, oh nanti yang tolong saya ini, yang tolong saya adalah orang-orang itu. Tapi justru yang tolong saya adalah orang-orang yang gak pernah saya pikirkan. Barulah saya mengerti arti daripada minyak anggur tidak dirusakkan. Artinya saudara, tetap tersenyumlah. Bahwa jalannya Tuhan sedang mendatangi engkau. Hal yang baik dari sorga sedang tercurah untukmu. Angkat tangan di hadapan Tuhan, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya rancanganmu indah dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Turunkan tangan kita, yuk kita angkat pujian ini. Apa yang kau alami kini? Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku tak akan memberi. Tuhanku tak akan memberi ular beracun. Ini yang kami imani. Satu hal tanamkan di hati hingga semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan, Tangan Tuhan sedang menendang suatu karya yang agung mulia. Sayangnya kami menanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa kadang-kadang ngomong sabar sama orang-orang yang dalam masalah itu gampang, ya. Tetapi saudara, ketika kita menghadapi masa-masa penawanan, engkau punya versimu sendiri.
Engkau ada dalam masa-masa yang gak enak. Engkau ada dalam masa-masa yang menyakitkan hati. Dan mungkin orang gak ngerti. Bisa jadi. Tetapi Tuhan paham setiap tetesan air matamu. Tuhan tahu perjuanganmu. Tuhan tahu bagaimana engkau disakiti. Tuhan tahu bahkan apa yang engkau lakukan semua ini adalah untuk kebahagiaan orang yang kau sayangi. Maka hari ini saudara, ketika ada masa-masa yang gak enak, tetap tenang, karena Dia tetap pegang kendali. Maka hari ini engkau boleh taruh tangan kanan di dada dan bilang, aku akan tetap kuat, karena rancangan Tuhan pasti tergenapi. Dan yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan, bahwa apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik bagi setiap hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur bahwa semua yang kami alami, bahwa semuanya baik apa adanya. Kami mau serahkan Tuhan Yesus setiap tubuh jiwa kami, agar kami tidak hanya cakap sebagai pendengar, tapi kami cakap menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap berkat buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Giri Tengke bersama istri, bersama anak, bersama tim melangkah melayani nama Tuhan ditinggikan. Banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebagai rasa syukur kami akan membawa persembahan kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap usaha, pekerjaan, toko dagangan, karir dibuat Tuhan naik menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan
kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu telah berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. Sama-sama kita sambut dengan iman kebaikan Tuhan. Bukti Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Yesus, kau telah mati bagiku. Yesus, kau telah mati bagiku. Hapus dosaku. Yesus, kau telah bangkit dari mati. Kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Menyucikan, menyembuhkan, menyembuhkan sempurna. Yohanes 6 ayat 55-56, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, ya terus saya ingatkan bahwa dalam ibadah kita, khususnya ya, di gereja Tiberias, kita percaya bahwa puncak daripada ibadah adalah sakramen. Ketika kita terima tubuh darah Tuhan, karena itu adalah momen di mana anugerah Tuhan tercurah bagi setiap kita. Maka mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam tertombak terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Tangan kami kudus, apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Kami tolak kasar, kami tolak curi, kami tolak cabul. Mulut kami kudus, doa-doa kami penuh kuasa. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Kami tolak kata-kata yang sia-sia. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga, bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami tolak alergi kulit, alergi udara. Kami doa anak-anak kami pintar, cerdas, IQ-nya bagus di atas rata-rata dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit kita, doa di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang punya masalah psikologis, panic attack, gampang panik, jantung gampang deg-degan, bawa dalam doa. Tuhan sanggup beracara untuk segala permasalahan yang kau hadapi.
Maka doaku Tuhan Yesus, jemaat Tiberias, bahkan juga dalam musim pancaroba ini, mereka juga boleh sehat, stamina mereka sehat, diberkati Tuhan. Kembali, sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel, dengan roti mana tiap hari makan tidur jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera mulia, satu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya. Saudara urapi terus anak-anaknya ya, biar anak-anaknya pintar, cerdas, sehat, sempurna, dijauhkan dari demam berdarah. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga. Memuliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan berdoa untuk setiap pergumulan hidupmu. Kalau engkau mungkin dalam bulan ini lagi ada berkat yang luar biasa, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus, yaitu setiap lembar permohonan doa yang ditulis oleh anak-anakmu Tuhan berkati. Juga Ibu Linda Lasmatia Tuhan berkati, Ibu Naomi Marlina, juga Amos Parsorong diberkati, juga Pak Agus bersama Ibu Maria, Yohanes Ali Rahman diberkati, Ibu Manda Sirai Tuhan berkati, Ibu Mercy Homing, Kesia Metanoia, Ricky Glorious Tuhan berkati, Ibu Agatha Peggy diberkati, keluarga Zega diberkati, keluarga Pak Peri Nur Hadi diberkati, Ibu Yanti juga Tuhan berkati, juga siapapun mereka yang manusia dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami doa, setiap suami diurapi menjadi kepala rumah tangga yang kudus. Apapun yang mereka kerjakan untuk memuliakan Tuhan, membahagiakan keluarga, pasti diberkati. Setiap istri diurapi menjadi tiang doa dalam keluarga penolong yang sepadan. Berdoa untuk setiap single parent, mereka yang sedang berjuang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan. Berkati bahkan setiap mereka yang rindu punya pekerjaan, mereka yang rindu punya pasangan hidup, Tuhan yang terlibat dalam setiap keputusan mereka. Berkati juga anak-anak kami dalam studi pendidikan, Tuhan yang berikan ketekunan. Kami percaya generasi minyak anggur punya masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Berkati selalu ekstra kuasa, ekstra mujizat bersama seluruh keluarga, anak, menantu, cucu dalam perlindungan kuasa Tuhan. Berkati para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati, sayangi selalu. Tuhan selalu berikan hikmat marifat dari sorga. Berkati juga koordinator di tempat ini, Pak David bersama keluarga dalam penyertaan Tuhan. Bahkan juga Tuhan berkati juga hamba bersama istri Indira, anak-anakku Tuhan berkati, Oliver, Sharon, Karsten diberkati Tuhan. Bahkan juga setiap hamba Tuhan yang melayani pada sesi siang hari ini, worship leader Evangelis Alvarado, juga Evangelis Richard diberkati, rekan-rekan pemain musik Tuhan berkati, Daniel Bagus diberkati, juga Gerald, Jordanta, Jeremy Tuhan berkati, rekan-rekan singer Tuhan berkati, juga Bung Indra, juga Dea, Yola diberkati, juga Tuhan sayangi juga Angel diberkati, siapapun mereka yang melayani diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doa ketika kami keluar dari tempat ini, dijauhkanlah kami dari segala yang buruk. Kami percaya malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang percaya. Kami percaya bulan ini banyak berkatnya. Terima kasih Tuhan, dan segala doa yang kami naikkan ini, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri. Arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih dan anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom gereja di